Halo Sobat Bisnis, saat ini sedang berlangsung event internasional Indonesia Afrika Forum yang kedua yang berlangsung di Bali mulai tanggal 1 sampai 3 September, di mana kepala negara sejumlah negara di Afrika datang ke Bali untuk berdiskusi dengan tentu saja pejabat di Indonesia dan juga swasta, di mana diharapkan akan terjalin kerjasama, khususnya kerjasama ekonomi dan kerjasama bisnis. Salah satunya adalah PT Pertamina Persero yang saat ini juga sedang merintis kerjasama dengan sejumlah negara di Afrika. Bagaimana kemudian kerjasama itu akan direalisasikan dan negara mana saja yang sekarang sedang dijajaki untuk merangkai kerjasama itu, kita simak wawancara berikut ini. Ya, jadi ini kerjasama yang dilakukan antara Pertamina dengan perusahaan-perusahaan di Afrika. Ini dilatar belakangi dengan adanya kerjasama G2G antara Indonesia dengan Afrika. Dan tentu saja ini sesuai dengan Bandung Spirit ya, juga kerjasama short collaboration ini yang memang didorong gitu. Oleh karena itu sebagai BUMN yang bergerak di bidang energi, kita melihat potensi untuk pengembangan sektor energi di Afrika ini sangat besar. Jadi dalam hal ini kita juga memahami bahwa pemerintah ini akan memberikan support terhadap pengembangan bisnis di Afrika, terkhusus adalah dalam hal hilirisasi dari mineral yang dimiliki oleh Afrika, sesuai dengan juga pengalaman Indonesia dalam melakukan hilirisasi. Oleh karena itu tentu ada demand energi yang akan meningkat di Afrika, dan di sisi lain Afrika memiliki sumber daya alam sebagai sumber energi yang sangat besar, baik energi gas maupun geothermal. Jadi ini tentu sesuai juga dengan transisi energi ke depan, lebih bersih, lebih hijau. Nah, dalam hal inilah kemudian Pertamina Group dari hulu sampai hilir ini memiliki kerjasama dengan negara-negara di Afrika. Kita sudah mulai sebetulnya untuk Pertamina Hulu ini sudah memiliki beberapa blok di Afrika, baik itu blok produksi maupun eksplorasi melalui Pertamina International Energy Exploration and Production. Dan sekarang kita akan masuk juga yaitu potensi untuk pengembangan geothermal di Kenya. Yang baru saja ditandatangani adalah kita akan menjajaki peluang untuk membangun pembangkit listrik yang berbahan baku gas di South Africa, di mana gasnya ini juga bisa disuplai dari Mozambik, karena sudah ada pipa gas dari Mozambik ke South Africa. Nah, South Africa sendiri hari ini kan masih berbasis batu bara, dan dengan potensi yang ada, dengan demand yang ada, maka mereka ada rencana untuk mengurangi karbon emisi sehingga mengganti pembangkit listrik yang berbahan baku batu bara ini menjadi pembangkit listrik berbahan baku gas. Nah, dengan nanti gas ini menjadi base load di sistem kelistrikan di South Africa, maka mereka punya potensi juga untuk membangun renewable energy seperti solar power plant yang dikombinasikan nantinya dengan gas power plant. Jadi ini yang barusan adalah kita sebetulnya adalah dari hulu ke hilir, baik itu untuk pengembangan di upstream gasnya maupun di pembangunan power plantnya, bekerja sama dengan beberapa perusahaan di Afrika. Iya, jadi yang sudah mulai berjalan itu adalah geothermal yang di Kenya. Jadi kerjasamanya adalah dengan Pertamina Geothermal Energy dengan BUMN yang di Kenya untuk mengembangkan geothermal power plant di sana. Dan sudah mulai ada government drilling yang akan dilakukan di sana. Itu yang sudah berjalan. Nah, yang ini adalah kita juga sudah melakukan penjajakan kerjasama, karena ini kan menyangkut 3 negara, dan untuk itu kan perlu formalisasi untuk joint study. Jadi lakukan joint study tentu dengan 3 negara juga.
bagaimana potensi untuk itu, bagaimana tahapannya, dan jadi ini kita sudah mulai masuk ke execution actually. Kalau yang sebelumnya penjajakan mengenai potensi bisnis, ini kita sudah masuk ke execution. Kita melakukan kajian yang lebih detail, baik itu secara teknikal maupun secara komersial, dan juga regulasi-regulasi yang diperlukan agar kerjasama ini, agar investasi ini juga bisa berjalan lancar dan secara commercially ini juga viable. Ya sebetulnya ini kita sudah mulai bergeraknya jauh sebelum hari ini. Hari ini adalah untuk memperkuat komitmen kedua negara. Tentu kita perlu support dari government, baik dari government Indonesia maupun dari government dari negara-negara di Afrika. Jadi hari ini sebetulnya ini memperkuat komitmen tersebut. Karena mulai tahun lalu sejak kita melakukan kunjungan ke Afrika, kerjasama ini sudah mulai berjalan. Ya, sebagai contoh ini kan bisa dua arah ya. Kalau dari sisi kita, contoh kan sejak April 2019, Pertamina sudah tidak import lagi solar. Nah, dengan rencana pemerintah untuk terus menambah dari mulai B2,5, sekarang B35, akan naik lagi B40, B50, malah mungkin kalau sesuai dengan rancangan umum energi nasional bisa sampai B60. Dengan demikian kita akan punya kapasitas berlebih dari solar ini, di mana mereka sendiri kan memerlukan itu, yang selama ini mereka pun masih impor. Oleh karena itu, ini potensi bagi trading kita untuk melakukan penjualan dari produk kilang Pertamina yang tidak bisa diabsorb di dalam negeri, ini bisa kita jual ke sana. Yang kedua adalah dari sisi pengembangan upstream. Kita masih juga import kan kalau untuk crude. Nah, dengan kita melakukan pengembangan di blok-blok di Afrika, itu bisa kita bawa pulang. Jadi bring the barrel home. Seperti halnya yang kita lakukan juga selama ini di Alger, gitu ya, di Venezuela. Ini potensi itu ada. Karena sekaligus juga kita mengembangkan juga potensi itu dan mengembangkan industri di Afrika sesuai dengan spirit dan juga komitmen dari pemerintah Indonesia untuk membantu Afrika dalam pengembangan dari industrinya itu sendiri. Dengan Kenya, ya tadi saya sampaikan, jadi Kenya itu adalah untuk geothermal, karena potensi geothermalnya besar. Dengan pengalaman Pertamina, khususnya adalah Pertamina Geothermal Energy di sektor panas bumi, maka mereka kemudian juga melihat Pertamina sebagai partner yang mumpuni untuk mengembangkan bisnis di sana. Dan Pertamina PGS sendiri ini kan karena berada di dalam grup Pertamina yang secara upstream juga kita kuat, maka dari mulai tahapan government drilling, government Kenya ini juga sudah melibatkan. Jadi kita memberikan advice dan juga pendampingan untuk pemerintah Kenya melakukan skopnya juga. Jadi kita mulai dari development stage kita sudah terlibat. Anak usaha Pertamina, Pertamina NRE saat ini juga sedang menjajaki peluang kerjasama dengan sejumlah perusahaan dari Afrika. Perusahaan mana saja dan bagaimana skemanya, kita simak wawancara dengan Direktur Utama Pertamina NRE, Pak John Armis. Ya, jadi kerjasamanya tentu saja adalah pembangunan pembangkit listrik ya, karena satu kita tahu bahwa di South Africa itu listrik kekurangan. Sementara kita punya pengalaman untuk membangun pembangkit listrik, salah satunya Jawa Satu Power. Jadi dengan pengalaman dan kebutuhan mereka, ini kan ngeling nih. Jadi dan mereka juga ingin bekerja sama dengan kita. Jadi kerjasamanya khususnya adalah dalam pembangunan pembangkit listrik, yang mana konsepnya mungkin hampir mirip dengan apa yang kita lakukan di Jawa Satu Power, yaitu menggunakan gas, tapi karena gasnya mungkin belum ada, masih pakai LNG, di mana nanti kita konsepnya adalah ada FSRU, jadi Floating Storage Regasification Unit, jadi menerima LNG,
kita convert jadi gas, gasnya nanti masuk ke gas engine untuk menjadi listrik gitu. Nah ini kan kita tahu bahwa gas itu adalah transisi energi ya, yang karbon emisinya juga lebih rendah. Jadi ini cocok lah dengan semangat untuk menurunkan emisi, juga cocok dengan kompetensi kita yang sudah terbukti di Jawa Satu Power dan juga di tempat lain, dan memenuhi kebutuhan yang ada di South Africa. Betul, jadi dengan Guma itu sebetulnya kalau big picture-nya adalah banyak peluang kerjasama antara Afrika dan Indonesia. Makanya cocok nih di dalam forum Indonesia Afrika Forum ini kan sangat tepat ya, karena di situ negara-negara Afrika melihat bahwa Indonesia ini adalah potensial partner di banyak hal, termasuk di energi. Pastinya bukan hanya di energi saja ya, mungkin bisa dilihat dari, tapi bagi kami di energi pastinya, dan itu bukan terbatas di South Africa. Jadi bisa ada juga di negara lain. Misalnya di Kenya, kita juga sedang berbicara kemungkinan kerjasama untuk geothermal, sama juga tuh energi. Dan di negara-negara lainnya terkait dengan Pertamina tentu saja di energi. Nah ini yang September kemarin itu memayungi semua potensi ini. Salah satunya yang di South Africa ini. Kalau yang untuk South Africa sendiri kurang lebih kapasitasnya itu nanti 2 kali 800 megawatt. Jadi hampir mungkin sama dengan apa yang kita punya di Jawa Satu Power. Kalau kita menggunakan ini sebagai referensi, mungkin nanti investasinya sekitar 1,6, 1,7 billion US dollar. Kurang lebih seperti itu, tapi nanti kita akan sesuaikan dengan lokal konteksnya ya. Karena bisa jadi di sana kan agak berbeda ya. Bisa jadi materialnya agak lebih jauh atau agak lebih mahal, tapi akan ada adjustment. Tapi sekarang ini ancar-ancarnya kurang lebih seperti itu. Ya, jadi sebetulnya kita sendiri sudah punya investasi yang ada di Afrika ya, baik itu mungkin di sektor-sektor energi atau sektor lainnya. Khusus untuk Pertamina, kita sudah eksis melalui salah satu anak perusahaan upstream, namanya Morel & Prom. Itu yang basisnya di Prancis, di mana mereka udah beroperasi di Gabon, juga di Tanzania, juga di Nigeria, melalui salah satu perusahaan lokal namanya Seplat. Nah, jadi apa yang kita lakukan tentu saja kita harus pastikan di aset-aset tersebut kerjasama dengan mereka itu sangat baik, ya, memberikan kinerja yang terbaik, memberikan kontribusi yang terbaik bagi negara yang di mana kita hadir, sehingga membangun reputasi juga. Dengan reputasi yang baik, dengan hubungan yang baik, tentu saja hubungan bisnis lancar. Jadi kita sudah cukup dikenal di sana. Nah, untuk negara-negara lain tentu saja ini kita selalu melakukan G2G dulu, ya, dibantu oleh Kementerian Kemenkomarves, Kementerian Luar Negeri, sangat luar biasa. Termasuk forum yang hari ini ya, itu kan dukungan dari 2 kementerian itu sangat luar biasa. Jadi dengan ada bantuan dari G2G, kita waktu itu juga Pak Presiden Jokowi kan melakukan roadshow, melibatkan kami juga. Nah itu membuat tentu saja ya istilahnya tak kenal maka tak sayang ya. Mereka lebih tahu lah tentang kita, dan juga kita memberikan penjelasan tentang apa yang bisa kita lakukan dan lain sebagainya, dan juga selalu aktif untuk menjalin komunikasi, termasuk mengundang mereka untuk datang ke tempat kami untuk melihat instalasi-instalasi yang ada. Contohnya nanti ini salah satunya yang untuk Gas to Power ini, rencananya nanti delegasi dari South Africa dibantu dengan tentu saja dari timnya Pak Robert Guma itu akan mengunjungi Jawa Satu Power, karena di situ nanti mereka seeing is believing ya. Kita mau install pembangkit listrik. Kalau kita sudah berikan, ini loh contohnya, dan secara nyata kita mulai memperlihatkan bahwa ini adalah alat yang sudah jalan, hasilnya excellent dan lain sebagainya, mereka akan lebih confident. Jadi kita aktif komunikasi terus, aktif membina hubungan baik itu G2G maupun B2B, kita terus memaintain dan kita terus roadshow dengan mereka. Ya mungkin ini sama ya untuk negara lain yang masuk di Afrika ya, artinya potensi Afrika memang luar biasa. Situasi Afrika pun sebetulnya tidak seperti yang mungkin dibayangkan
cukup dalam tanda kutip mungkin menakutkan. Tidak seperti itu. Namun memang seperti negara-negara lainnya kita juga harus tetap menganalisa risikonya. Salah satu risikonya tentu saja adalah geopolitik. Risiko geopolitiknya seperti apa, termasuk kestabilan negaranya seperti apa, dan juga secara lebih detail nanti kita lihat fiskalitinya. Fiskaliti ini nanti hubungannya dengan project ekonomik gitu ya. Apakah project ini nanti akan menghasilkan nilai yang positif secara ekonomis bagi kami sebagai investor. Jadi itu salah satu resiko-resiko yang harus kita lihat. Jadi resiko geopolitik, resiko juga fiskal yang hubungannya nanti dengan resiko ekonomik itu harus kita mitigasi. Tentu saja ada resiko lain seperti di bisnis-bisnis yang lain ya. Termasuk peraturan mungkin yang bisa berubah setiap saat dan lain sebagainya, itu juga harus kita lihat, termasuk juga bagaimana tisu industrial di sana sudah established. Itu salah satu juga tantangan. Bisa jadi negara-negara tertentu belum terbiasa dengan bisnis-bisnis seperti ini ataupun di bisnis upstream yang mana mungkin infrastrukturnya mungkin belum cukup mumpuni. Nah, ini juga harus kita bangun, kita carikan solusinya. Demikian.